Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Kerbau Adzan Merubah Kehidupan Manusia. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Di sebuah desa yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang petani bernama Ahmad. Ia adalah seorang yang saleh, rajin beribadah, dan sangat mencintai alam serta makhluk ciptaan Allah. Setiap hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan mendalami Al-Quran. Suatu pagi, ketika Ahmad sedang berada di ladangnya, ia mendengar suara aneh. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari hewan. Suara itu mirip dengan suara azan yang biasa didengar dari menara masjid pada waktu-waktu salat. Suara itu memanggil umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ahmad merasa sangat terkejut. Ia melihat seekor kerbau besar berdiri di dekat sawahnya, dengan lehernya terangkat tinggi, seolah-olah ia sedang berbicara kepada langit. Suara azan itu keluar dari mulut kerbau tersebut, menggema di udara pagi yang tenang. Ahmad terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia mendekati kerbau itu, berharap suara itu hanya halusinasi atau mimpi. Namun, ketika ia semakin dekat, suara azan itu semakin jelas terdengar. Subhanallah, ini luar biasa, ujar Ahmad dengan penuh keheranan. Kerbau itu melanjutkan azannya dengan penuh ketenangan. Seolah-olah ia tahu kapan harus menyebutkan kalimat takbir, syahadat, dan doa-doa lainnya. Ahmad merasa hatinya bergetar, dan air matanya mulai menetes. Dalam hati, ia berpikir, apakah ini tanda dari Allah bahwa makhluknya yang lain juga mengenalnya? Apa yang terjadi pada kerbau ini? Ahmad pun teringat sebuah ayat dalam Al-Quran yang sering ia baca, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan, yang menghidupkan bumi setelah matinya, serta mengadakan berbagai jenis hewan di bumi, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akalnya. Ahmad merasa bahwa apa yang dilihat dan didengarnya ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Bagaimana mungkin seekor kerbau yang biasanya hanya digunakan untuk bekerja di sawah, kini bisa mengumandangkan azan, yang merupakan panggilan kepada umat manusia untuk bersujud kepada Allah? Pada malam itu, setelah selesai beribadah, Ahmad duduk termenung di serambi rumahnya. Ia berusaha mengingat kembali setiap peristiwa yang terjadi. Suara azan dari kerbau itu terasa sangat nyata, dan Ahmad merasa bahwa Allah sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Keesokan harinya, Ahmad memutuskan untuk pergi ke masjid. Ia ingin berbicara dengan imam tentang kejadian yang ia alami. Sesampainya di masjid, ia menemui imam yang sedang mengimami salat fajar. Setelah salat, Ahmad mendekati imam dan menceritakan apa yang ia dengar dan lihat. Imam yang sudah berumur itu mendengarkan dengan seksama. "Wahai Ahmad, apa yang engkau ceritakan adalah sesuatu yang sangat luar biasa," kata imam dengan lembut. "Namun kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah. Tidak ada yang mustahil baginya." Imam melanjutkan, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14, "Dan dialah yang menundukkan laut untukmu, agar kamu memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur." Ini menunjukkan bahwa Allah bisa membuat segala sesuatu menjadi miliknya, bahkan hewan yang tampaknya tak bisa berbicara sekalipun. Ahmad merasa semakin yakin bahwa Allah ingin menyampaikan pesan melalui kerbau itu. Tidak hanya manusia yang harus mendengar panggilannya, tetapi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tunduk dan patuh kepadanya. Keesokan harinya, Ahmad kembali ke sawahnya dan melihat kerbau itu masih di tempat yang sama. Ia mendekat dan berbicara dengan penuh rasa hormat kepada kerbau tersebut. "Wahai kerbau, apakah engkau menyadari apa yang engkau lakukan? Engkau telah mengumandangkan azan untuk mengingatkan umat manusia tentang kebesaran Allah," kata Ahmad dengan penuh rasa syukur. Kerbau itu hanya berdiri diam, seolah-olah mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara angin yang berhembus lembut menambah ketenangan suasana pagi itu. Ahmad merasa bahwa kerbau itu bukan hanya hewan yang digunakan untuk bekerja, tetapi juga menjadi saksi kebesaran Allah. Ia semakin mengagumi ciptaan Allah yang tiada bandingannya. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat,
maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ahmad merenung, Allah mengingatkan kita untuk bersegera mengingatnya, bahkan lebih penting dari segala urusan duniawi. Dan sekarang, Allah menunjukkan kepada kita bahwa seluruh alam semesta ini berfungsi dengan cara yang mengagumkan, bahkan kerbau pun tahu untuk mengumandangkan azan. Kisah ini pun menyebar ke seluruh desa. Warga desa yang awalnya meragukan cerita Ahmad, akhirnya datang ke sawah untuk mendengar suara azan yang keluar dari kerbau itu. Semua orang merasa terharu dan berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kebijaksanaan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kisah tentang kerbau yang mengumandangkan azan menyebar ke seluruh desa, bahkan ke desa-desa tetangga. Setiap pagi, saat fajar menyingsing, orang-orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan suara azan yang keluar dari mulut kerbau itu. Mereka datang dengan penuh rasa ingin tahu dan takjub, berharap bisa merasakan sesuatu yang luar biasa dari kejadian ini. Ahmad semakin sering mengunjungi kerbau itu. Ia merasa bahwa kedatangannya bukan hanya untuk memeriksa kondisi kerbau, tetapi juga untuk merenungkan kebesaran Allah yang terlihat begitu nyata dalam peristiwa ini. Setiap kali ia mendekat, kerbau itu akan mengangkat kepalanya dan mengumandangkan azan dengan suara yang begitu merdu, seolah-olah semua makhluk di alam semesta ini turut mendengarkan. Pada suatu pagi, saat Ahmad berada di dekat kerbau, ia mendengar suara seseorang dari belakangnya. "Wahai Ahmad, apakah kau yakin ini bukan ilusi?" Tanya seorang pria yang baru datang, yaitu seorang ulama dari kota besar yang mendengar tentang kejadian ini. Ahmad menoleh dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Ini bukan ilusi, saudaraku. Aku telah mendengarnya berkali-kali, dan aku merasakan setiap kalimat azan itu memanggilku lebih dekat kepada Allah." Ulama itu mengangguk dan mendekatkan dirinya ke kerbau. Ia memandang dengan seksama, mencoba merenungkan kejadian yang tak biasa ini. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Subhanallah, benar-benar suatu kebesaran dari Allah. Aku sendiri tidak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya." Kerbau itu, seolah-olah mendengar percakapan mereka, kembali mengangkat kepalanya dan mulai mengumandangkan azan. Suara takbir yang pertama terdengar jelas, diikuti dengan kalimat syahadat dan doa-doa yang lainnya. Suara azan itu begitu merdu dan menenangkan hati, mengingatkan setiap jiwa yang mendengarnya akan kebesaran Allah. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia berkata dengan penuh keinsafan, "Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan segala macam cara untuk mengingatkan kita kepadanya. Bahkan hewan sekalipun, jika Allah menghendaki, bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesannya." Ahmad mengangguk, sependapat dengan ulama itu. Ia merenung lebih dalam. Benar, seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Luqman ayat 25. "Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." Kerbau ini, tambah Ahmad dalam hati, adalah bukti nyata bahwa semua ciptaan Allah, dari yang terbesar hingga yang terkecil, mengetahui dan mengagungkannya. Allah telah menciptakan setiap makhluk dengan tujuan tertentu, dan tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Hari demi hari, semakin banyak orang datang ke desa untuk menyaksikan kerbau itu. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa rasa ingin tahu dan keinginan untuk merasakan kebesaran Allah. Tidak hanya orang-orang dari desa, tetapi juga orang-orang dari kota-kota besar mulai datang untuk melihat keajaiban ini. Imam di masjid desa, yang selama ini mengamati kejadian ini dengan penuh perhatian, mulai menyadari bahwa kerbau tersebut telah membawa dampak yang luar biasa bagi umat manusia. Banyak orang yang sebelumnya tidak begitu peduli dengan pentingnya salat dan ibadah, kini mulai merasakan panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah menyaksikan azan yang dikumandangkan oleh kerbau. Suatu pagi, Imam mengundang Ahmad dan beberapa orang yang telah datang untuk menyaksikan kejadian ini, untuk berkumpul di masjid. Di sana, Imam berbicara tentang makna dari semua yang telah terjadi. "Saudaraku, Allah mengingatkan kita melalui berbagai cara. Terkadang kita membutuhkan tanda-tanda untuk kembali mengingatnya," kata Imam dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Kita telah menyaksikan suatu kejadian yang sangat luar biasa, di mana seekor kerbau mengumandangkan azan. Itu adalah bukti bahwa segala sesuatu di bumi ini tunduk kepada kehendak Allah." Ahmad menambahkan, "Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami mengapa Allah memilih untuk mengirimkan tanda ini melalui seekor kerbau. Namun yang pasti, kita harus menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ciptaannya yang sangat besar. Sebagaimana kerbau ini menyadari kebesaran Allah, kita pun harus selalu ingat dan bersyukur kepadanya." Pada kesempatan itu, para jamaah yang hadir semakin terkesan dengan kejadian tersebut. Mereka mulai lebih tekun dalam beribadah, dan salat mereka semakin khusyuk.
Banyak dari mereka yang merasa hati mereka tersentuh oleh suara azan yang keluar dari kerbau, dan hal itu menjadi momen penting dalam perjalanan spiritual mereka. Pagi demi pagi, suara azan itu terus mengalun dari kerbau, dan setiap kali suara itu terdengar, seakan-akan alam semesta ikut menyambut dan mengagungkan kebesaran Allah. Ahmad dan orang-orang di desa itu semakin merasakan kedekatan mereka dengan Sang Pencipta. Mereka merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Dan meskipun kerbau itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun selain azan, ia menjadi simbol bagi umat manusia bahwa segala ciptaan Allah, bahkan yang tampaknya tak berbicara, tahu dan mengenalnya. Semua makhluknya tunduk kepadanya, dan tak ada yang lebih besar dari Allah. Sementara itu, kerbau itu terus setia mengumandangkan azan setiap pagi, mengingatkan setiap orang yang mendengarnya untuk bersujud dan mengingat kebesaran Sang Pencipta. Dengan cara yang luar biasa, Allah menyampaikan pesannya, bahwa di dunia ini, semua ciptaannya adalah saksi dari kebesarannya. Setelah beberapa minggu, kejadian luar biasa tentang kerbau yang mengumandangkan azan terus menarik perhatian dari jauh dan dekat. Setiap pagi, orang-orang datang lebih banyak, tidak hanya untuk melihat dan mendengar, tetapi untuk merasakan pengalaman spiritual yang begitu mendalam. Mereka semua datang dengan berbagai harapan, tetapi mereka selalu pulang dengan hati yang lebih tenteram dan pikiran yang lebih terbuka. Ahmad mulai merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Setiap kali ia mendekati kerbau itu, ia merasa ada kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Suara azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu terasa seperti sebuah panggilan langsung dari Allah, mengingatkannya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, untuk lebih banyak bersyukur, dan untuk lebih banyak beribadah. Suatu hari, Ahmad berencana untuk mengajak keluarganya untuk datang ke sawah tempat kerbau itu berada. Ia ingin agar mereka semua bisa merasakan apa yang ia rasakan. Begitu sampai, mereka melihat kerbau itu berdiri tegak, seperti biasa, dan dengan penuh ketenangan mulai mengangkat kepalanya, memulai azan. Ketika anak-anaknya melihat kerbau itu, mereka terdiam sejenak, merasa heran namun kagum. Ahmad yang melihat mereka terdiam dengan penuh keheranan menjelaskan kepada mereka, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang luar biasa. Bahkan makhluk yang tampaknya tidak bisa berbicara seperti kerbau ini, mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Salah satu anaknya bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kerbau ini bisa mengumandangkan azan. Ayah? Apa yang menyebabkan ini? Ahmad tersenyum, merenung sejenak, dan menjawab, ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah, anakku. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 16. Dan dia menurunkan hujan dari langit, yang memberi kehidupan bagi bumi setelah kematiannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengarkan. Allah bisa memberikan tandanya melalui berbagai cara, bahkan melalui seekor kerbau. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu ingat kepadanya, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, dan tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Anak-anaknya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun mereka masih muda, mereka mulai merasakan betapa pentingnya untuk selalu bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Setiap hari, kerbau itu terus mengumandangkan azan dengan penuh ketenangan, dan semakin banyak orang yang datang, mendengar, dan meresapi makna azan itu. Suara azan yang keluar dari kerbau itu tidak hanya sekadar panggilan untuk salat, tetapi juga menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hati agar tetap bersih, dan selalu ingat akan kebesarannya. Imam di masjid desa pun mulai lebih sering mengingatkan jamaah tentang pentingnya merenungkan kejadian yang luar biasa ini. Dalam setiap khutbahnya, ia mengajak umat untuk melihat bahwa alam semesta ini adalah cerminan dari kebesaran Allah. Setiap ciptaannya, baik itu yang terlihat oleh mata manusia maupun yang tersembunyi, memiliki hikmah dan tujuan yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Di suatu kesempatan, Imam mengatakan kepada jamaah, kita mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami mengapa Allah memilih untuk menyampaikan pesannya melalui kerbau ini, tetapi yang jelas kita bisa mengambil pelajaran besar. Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap makhluk, tak peduli sebesar apapun itu, selalu tunduk kepada kehendaknya. Pernah suatu waktu, saat azan dikumandangkan oleh kerbau, seorang pendatang yang baru pertama kali mendengarnya mengungkapkan rasa kagumnya. Subhanallah, aku tidak pernah membayangkan bahwa seekor hewan bisa mengumandangkan azan. Ini benar-benar membuka mataku akan kebesaran Allah. Ahmad yang mendengarkan percakapan itu menambahkan, tidak hanya manusia, seluruh alam semesta ini mengenal Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan caranya yang luar biasa. Bahkan kerbau ini, meski tidak memiliki akal seperti manusia, bisa menjadi alat bagi Allah untuk menyampaikan pesannya kepada kita.
Ini adalah tanda bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur, dan tidak pernah lalai dalam ibadah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa semakin damai dan penuh berkah. Masyarakat desa semakin kompak dalam menjalankan ibadah, dan banyak di antara mereka yang mulai lebih sering datang ke masjid. Azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ahmad merasa bahwa apa yang ia alami, melihat kerbau yang mengumandangkan azan, adalah suatu anugerah yang luar biasa. Ia merasa bahwa ia telah diberikan kesempatan untuk melihat sebuah tanda kebesaran Allah yang begitu jelas. Dan dengan setiap azan yang keluar dari kerbau itu, ia semakin yakin bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah dan bahwa kita sebagai hambanya harus selalu bersyukur dan tunduk kepadanya. Dan meskipun kerbau itu tidak pernah berbicara sepatah kata pun selain azan, ia menjadi simbol bagi umat manusia bahwa segala ciptaan Allah, dari yang terbesar hingga yang terkecil, adalah bukti nyata dari kebesarannya. Kehidupan di desa terus berjalan dengan damai. Meskipun suara azan yang keluar dari kerbau itu hanya terdengar pada waktu-waktu tertentu, namun dampaknya terasa sepanjang hari. Banyak orang yang mulai lebih tekun beribadah, dan rasa persaudaraan di antara mereka semakin kuat. Mereka tidak lagi hanya menjalankan kewajiban agama sebagai rutinitas, tetapi dengan penuh kesadaran dan rasa syukur yang mendalam. Ahmad terus merasakan kedamaian yang semakin mendalam dalam hatinya. Suara azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, dan setiap kali ia mendengar azan, hatinya menjadi lebih tenang. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang duniawi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengingat Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pada suatu pagi yang cerah, Ahmad mengajak istrinya untuk datang ke tempat kerbau itu. Istrinya, yang awalnya skeptis tentang peristiwa ini, kini mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih terbuka hati untuk merenungkan kebesaran Allah setelah melihat bagaimana kerbau itu mengumandangkan azan dengan penuh ketenangan. Istrinya berkata kepada Ahmad, "Aku merasa ada sesuatu yang istimewa setiap kali aku mendengar azan dari kerbau ini. Rasanya seperti ada yang memanggil jiwaku untuk lebih mendekat kepada Allah." Ahmad tersenyum dan berkata, "Itulah yang terjadi, istriku. Allah memang memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan kita. Terkadang kita membutuhkan sesuatu yang luar biasa agar kita bisa merenung dan menyadari kebesarannya." Beberapa waktu kemudian, suara azan itu mulai meresap ke dalam kehidupan lebih banyak orang. Banyak orang yang datang dari berbagai penjuru desa dan kota, bukan hanya untuk menyaksikan kerbau itu, tetapi untuk merasakan ketenangan yang luar biasa ketika mereka mendengarnya. Banyak yang merasa bahwa suara azan itu mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, untuk lebih banyak beribadah dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Imam di masjid desa, yang telah lama mengamati peristiwa ini, merasa bahwa kerbau itu telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat. Dalam khutbah Jumat, ia berbicara tentang makna azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu. "Saudaraku, Allah menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan seekor kerbau pun bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu rendah hati dan bersyukur atas segala apa yang telah Allah beri. Azan itu bukan hanya sekadar panggilan untuk salat, tetapi panggilan untuk merenung, untuk kembali pada fitrah kita sebagai hambanya," kata Imam. Ahmad, yang selalu hadir dalam setiap kesempatan, merasa sangat terinspirasi oleh kata-kata Imam. Ia semakin yakin bahwa setiap kejadian dalam hidup ini adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Ia semakin menyadari bahwa hidupnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah, untuk selalu mengingatnya, dan untuk selalu menjalankan perintahnya. Waktu berlalu, dan kerbau itu terus setia mengumandangkan azan setiap pagi. Setiap kali suara azan itu terdengar, suasana di desa terasa lebih tenang. Orang-orang merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih peka terhadap kebutuhan spiritual mereka. Banyak di antara mereka yang mulai lebih rajin beribadah, dan masjid desa menjadi lebih ramai dengan jamaah yang datang untuk salat berjamaah. Suatu hari, seorang pemuda yang baru saja datang dari kota besar mendekati Ahmad. Pemuda itu mengatakan, "Aku mendengar cerita tentang kerbau yang mengumandangkan azan, dan aku ingin melihatnya sendiri. Aku merasa ini adalah suatu tanda dari Allah yang sangat luar biasa." Ahmad menyambut pemuda itu dengan senyuman, dan mereka bersama-sama berjalan menuju tempat kerbau itu berada. Saat mereka sampai, kerbau itu sudah siap untuk mengumandangkan azan. Suara azan itu terdengar begitu merdu, dan pemuda itu terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh kerbau itu. Pemuda itu kemudian berkata dengan penuh rasa takjub, "Aku tidak pernah menyangka bisa mendengar hal seperti ini.
Rasanya hati ini benar-benar tergerak untuk lebih mendekat kepada Allah. Ahmad menjawab, itu adalah kekuasaan Allah. Dia bisa memilih siapa saja, bahkan seekor hewan sekalipun, untuk menjadi sarananya dalam mengingatkan kita tentang kebesarannya. Semua ciptaannya adalah saksi atas kebesarannya, dan kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa kita hanyalah hambanya yang harus bersyukur dan taat kepadanya. Kehidupan di desa terus berjalan dengan damai. Kerbau yang mengumandangkan azan tetap menjadi pengingat bagi setiap orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih banyak beribadah dan mengingatnya dalam setiap langkah kehidupan mereka. Setiap pagi, saat fajar menyingsing, suara azan itu mengalun dengan lembut, mengingatkan umat manusia akan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Masyarakat desa semakin kompak dalam menjalankan ibadah, dan mereka saling mendukung satu sama lain untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Mereka tidak hanya datang ke masjid untuk salat, tetapi juga untuk berbagi ilmu, berdiskusi, dan mempererat tali persaudaraan. Kerbau yang mengumandangkan azan telah menjadi simbol kedekatan mereka dengan Allah, dan setiap kali mereka mendengar suara itu, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hati mereka. Ahmad merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Ia merasa bahwa kerbau itu bukan hanya menjadi pengingat bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang mendengarnya. Ia sadar bahwa setiap ciptaan Allah adalah bagian dari takdirnya yang penuh hikmah, dan bahwa tugas manusia adalah untuk selalu bersyukur, beribadah, dan menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati. Seiring waktu, kehidupan di desa semakin dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Warga desa semakin merasakan kedekatan mereka dengan Allah melalui kejadian yang luar biasa ini. Setiap pagi, saat fajar menyingsing dan suara azan yang dikumandangkan oleh kerbau terdengar, mereka merasa seolah-olah alam semesta ikut mengingatkan mereka akan kebesaran Allah. Ahmad semakin sering berkumpul dengan para jamaah di masjid, berbagi kisah dan pengalaman spiritual yang mereka alami setelah mendengarkan suara azan dari kerbau. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa hidup mereka mulai berubah, semakin fokus pada ibadah, dan lebih banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Di suatu pagi, saat Ahmad sedang duduk bersama para jamaah di masjid, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana mendekat dan berkata, "Aku datang ke sini karena aku mendengar kisah tentang kerbau yang mengumandangkan azan. Aku ingin melihatnya dan merasakan kedamaian yang disebut-sebut orang." Ahmad tersenyum dan mengajak lelaki tua itu untuk datang bersama ke tempat kerbau berada. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang biasa dilalui oleh penduduk desa, sampai akhirnya mereka sampai di ladang tempat kerbau itu berdiri. Saat mereka tiba, suara azan mulai terdengar, mengalun lembut di udara yang sejuk. Lelaki tua itu berdiri dengan mata tertutup, seolah meresapi setiap kalimat yang keluar dari kerbau. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri dengan penuh khusyuk. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata, "Subhanallah, ini adalah sebuah peringatan yang sangat jelas dari Allah." Bahkan seekor kerbau pun bisa menjadi alatnya untuk menyampaikan pesan. Ahmad mengangguk, merasa sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Kita, sebagai umat manusia, seringkali terjebak dalam rutinitas hidup dan lupa akan kewajiban kita sebagai hambanya. Namun melalui kerbau ini, Allah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih besar darinya, dan segala ciptaannya adalah saksi atas kebesarannya. Lelaki tua itu merenung sejenak dan melanjutkan, ini mengingatkan kita pada ayat dalam Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Kerbau ini juga mengingatkan kita akan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Kita harus merenung, memperhatikan setiap tanda yang Allah tunjukkan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk memperdalam iman kita. Ahmad merasa semakin terinspirasi dengan kata-kata lelaki tua itu. Ia mulai menyadari bahwa kejadian ini bukan hanya sekadar peristiwa aneh, tetapi merupakan bagian dari pengajaran yang sangat dalam tentang bagaimana kita sebagai umat manusia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengenali kekuasaannya yang tak terbatas. Setiap kali suara azan itu terdengar, semakin banyak orang yang datang ke tempat kerbau itu, tidak hanya untuk melihat dan mendengar, tetapi untuk merenungkan makna yang terkandung dalam setiap kata azan yang dikumandangkan. Tidak hanya orang-orang yang sedang dalam perjalanan spiritual mereka, tetapi juga mereka yang sebelumnya jauh dari agama, mulai merasa ada sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Mereka merasa bahwa azan itu menyentuh relung terdalam dalam diri mereka, memanggil mereka untuk kembali kepada Allah. Imam di masjid desa semakin sering mengadakan pengajian dan pertemuan dengan jamaah, membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Ia menjelaskan bahwa Allah tidak hanya mengirimkan wahyu melalui nabi dan rasul, tetapi juga melalui alam semesta dan segala ciptaannya. Bahkan dalam suara kerbau yang mengumandangkan azan, terdapat pesan yang sangat dalam,
yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa petunjuk. Suatu malam, Ahmad duduk bersama keluarganya di rumah, merenung tentang segala yang telah terjadi. Istrinya bertanya kepadanya, "Apa yang kamu pikirkan, suamiku?" Ahmad tersenyum, "Aku berpikir betapa besar kebesaran Allah. Semua yang terjadi di dunia ini adalah takdirnya, dan kita hanya bisa berusaha untuk selalu bersyukur dan taat kepadanya." Kerbau ini mengingatkanku bahwa segala ciptaannya memiliki hikmah yang tersembunyi, dan kita sebagai hambanya harus selalu mencari makna di balik setiap kejadian. Anak-anak mereka, yang telah terbiasa mendengar cerita tentang kerbau dan mendengar suara azan setiap pagi, mulai tumbuh dengan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Mereka belajar bahwa hidup ini bukan hanya untuk mengejar duniawi, tetapi juga untuk menjaga hubungan dengan Allah dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Kerbau yang mengumandangkan azan itu tetap setia di ladangnya. Dan setiap kali fajar menyingsing, suara azan itu mengalun kembali, mengingatkan setiap orang untuk kembali kepada Allah. Dan meskipun kerbau itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun selain azan, ia telah menjadi simbol dari kedamaian, ketundukan, dan kebesaran Allah yang tak terbatas. Kehidupan di desa terus berjalan dengan damai, dan setiap hari menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih banyak merenungkan ciptaannya, dan untuk selalu bersyukur atas segala yang telah diberikannya. Azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu menjadi pengingat yang abadi, bahwa kita semua adalah hamba Allah yang harus tunduk kepadanya, memohon ampunan, dan selalu berusaha untuk menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Hari demi hari, kehidupan di desa semakin berubah. Masyarakat semakin mendalam menjalani kehidupan spiritual mereka. Mereka tidak hanya datang ke masjid untuk salat, tetapi juga untuk merenung dan mendalami makna dari azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu. Ketika suara azan terdengar, tidak hanya tubuh mereka yang bergerak menuju masjid, tetapi jiwa mereka juga tergerak untuk lebih mendekat kepada Allah. Ahmad semakin sering mengajak keluarganya untuk berkumpul dan berdiskusi tentang apa yang telah mereka alami. Mereka merasakan perubahan yang besar dalam kehidupan mereka setelah kejadian luar biasa ini. Ketika anak-anaknya bertanya tentang hikmah di balik suara azan yang dikumandangkan oleh kerbau, Ahmad dengan penuh kasih menjawab bahwa ini adalah cara Allah mengingatkan umat manusia agar tidak lupa menjalankan kewajiban mereka sebagai hambanya. Allah mengingatkan kita bahwa segala ciptaannya adalah bagian dari tanda kebesarannya, dan kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati. Pada suatu pagi yang cerah, ketika suara azan mulai terdengar, kerbau itu tampak berbeda. Ada sesuatu yang berubah pada dirinya, sesuatu yang membuatnya semakin khusyuk dalam mengumandangkan azan. Masyarakat desa yang telah terbiasa dengan kejadian ini merasa seakan ada perubahan yang lebih mendalam dalam setiap suara yang keluar dari kerbau tersebut. Seiring berjalannya waktu, kerbau itu semakin jarang terlihat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat yang lebih tenang, seperti seolah-olah sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Ahmad merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa bahwa kerbau itu sedang menghadap Allah dengan penuh kesadaran, seperti sebuah perjalanan spiritual yang sedang dijalani. Tidak lama setelah itu, berita yang tidak terduga datang ke telinga Ahmad dan warga desa. Kerbau yang selama ini menjadi saksi kebesaran Allah dan pengingat bagi mereka, telah pergi. Dengan hati yang penuh keharuan, Ahmad berjalan menuju ladang tempat kerbau itu biasa berdiri. Ia merasa kehilangan, namun di sisi lain, ia juga merasa bahwa perjalanan kerbau itu telah selesai. Seperti halnya kehidupan manusia yang suatu saat harus berakhir, begitu juga dengan kehidupan makhluk Allah yang lainnya. Kerbau itu telah menggenapi tugasnya sebagai pengingat bagi umat manusia untuk selalu mengingat Allah, untuk tidak lupa menjalankan kewajiban mereka sebagai hambanya. Ahmad berdiri di depan ladang, menundukkan kepala, dan berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur atas segala yang Engkau berikan." Kerbau itu adalah tanda kebesaran MU yang luar biasa, dan kami semua akan selalu mengingatnya. Kami akan terus menjaga iman kami, selalu bersyukur atas nikmat MU, dan berusaha untuk menjalankan perintah MU dengan sepenuh hati. Setelah kerbau itu pergi, kehidupan di desa tetap berjalan dengan damai. Meskipun suara azan yang dikumandangkan oleh kerbau itu tidak lagi terdengar, makna dan pengajaran yang dibawa olehnya tetap hidup dalam hati setiap orang. Masyarakat desa menjadi semakin kompak, semakin sadar akan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan semakin mendalam dalam menjalani kehidupan spiritual mereka. Mereka merasa bahwa kebesaran Allah bisa ditemukan dalam setiap ciptaannya, dan bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ahmad, yang telah banyak belajar dari pengalaman luar biasa ini, merasa bahwa ia telah diberi pelajaran yang sangat berharga. Ia tahu bahwa hidup ini adalah ujian, dan setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia terus melanjutkan kehidupannya,
selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Di akhir cerita ini, kerbau yang mengumandangkan azan telah pergi, namun pesan yang dibawanya tetap abadi. Azan itu terus bergema dalam hati setiap orang yang pernah mendengarnya, mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur, selalu taat kepada Allah, dan selalu menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian, cerita tentang seekor kerbau yang mengumandangkan azan berakhir, namun hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya akan terus hidup dalam setiap jiwa yang mendengarnya. Alhamdulillah, itulah kisah Islami yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memperkuat iman kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.